warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita insyaallah akan mengadakan perjalanan city tour, dan ini berpahala sebab insyaallah kita langsung akan ke Masjid Quba. Dalam hadis menjelaskan, man kharaja hatta ya'tiya masjid Quba fa shalla fihi kana lahu ajru umratin. Barang siapa yang keluar, maksudnya keluar, sengaja keluar dari tempat tinggalnya menuju ke masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian sesampainya di Masjid Quba dia melaksanakan sholat, terserah mau sholat apa saja, maka pahalanya sebanding dengan melaksanakan ibadah umroh. Hadis riwayat Tirmidzi insyaallah. Kemudian ada beberapa hadis yang mendukung pahala seperti yang tadi saya sampaikan. Di antaranya man tatahharo, barang siapa yang bersuci di baitihi, di dalam rumahnya, cuma atau kemudian dia datang di Masjid Quba, ke Masjid Quba, kemudian dia sholat, melaksanakan sholat di situ, maka pahalanya baginya sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan banyak seperti itu. Nah, itu berarti ya Bapak Ibu, yang penting nanti pada saat di sana kalau belum batal, silakan berwudu dan laksanakan sholat, minimal sholat tahiyatul masjid, karena waktunya dikasih batasan ya. Itu ya, insya Allah sih paling lama setengah jam, paling lama, karena kita untuk mengejar arba'in diusahakan secepatnya. Itu ya, jadi itu mengenai Masjid Quba. Nah, adapun di grup kita di Barokah Amanah Mandiri ini, sebagian orang itu tidak ikut. Kenapa? Khawatir katanya terputus amalan arba'innya. Ya sudah, itu pilihan. Tetapi insya Allah kalau berangkatnya jam 6 atau jam 7, berarti kan lebih mundur lagi ke sini, seperti itu insya Allah. Yang penting kalau umpama terjadi sesuatu hal, pada saat datang ke sini jangan naik lagi, tapi langsung saja ke masjid, berwudu di masjid itu ya, seperti itu. Nah, kemudian insya Allah kita akan jalan-jalan ziarah ke Gunung Uhud. Nah, jadi Gunung Uhud ini Bapak Ibu merupakan tempat yang bersejarah terjadinya perang Uhud. Ya, terjadi pada tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Jadi setelah Nabi berada di Madinah baru 3 tahun, kemudian pasukan Quraisy itu menyerbu. Kurang lebih mereka itu menyerbu dengan membawa tentara, totalnya kurang lebih 3.000 orang tentara. Nah, kemudian pasukan orang iman itu 1.000 orang ya, untuk menghalau mereka, persiapan 1.000 orang. Tapi ternyata inilah Allah mengatur skema supaya orang-orang yang betul-betul keimanannya kuat dan betul-betul murni keimanannya terlihat, yaitu dengan 300 orang yang mundur. Ya, di situ ada orang Yahudi yang berusaha bagaimana caranya untuk tidak ikut perang. Nah, itu ya, jadi yang namanya orang-orang Yahudi itu ya seperti itu. Kalau bahasa kitanya itu ya munafik, ikut bersama Nabi, pada saat akan berperang dia mundur. Kurang lebih 300 orang dia mundur, sehingga pasukan orang iman hanya 700 melawan kafir Quraisy 3.000 orang dengan pasukan lengkap. Nah, pada saat terjadi perang Uhud, Nabi berpesan kepada sahabat-sahabatnya, terutama pasukan pemanah. Nah, pada saat itu pasukan pemanah orang-orang iman ditempatkan di Jabal Rumat. Nanti insya Allah kita ke sana. Nah, mereka diperintahkan oleh Nabi supaya tetap di situ walaupun terjadi sesuatu apa saja, silahkan kalian tetap di Jabal Rumat untuk siap siaga. Nah, pertempuran terjadi antara 3.000 lawan 700. Awalnya orang iman itu hampir menang,
Hanya saja pada saat orang kafir Quraisy itu tunggang langgang lari, kemudian banyak meninggalkan harta, rampasan dan sebagainya tinggalkan, ternyata orang-orang yang disuruh diperintahkan oleh Nabi supaya tetap tergiur dengan harta yang ditinggalkan oleh pasukan kafir Quraisy, sehingga beberapa orang turun. Nah, dari situlah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pada saat itu dia belum iman, dia merubah taktik bagaimana caranya dia menyerang dari belakang, sehingga 70 orang iman pasukan kita itu meninggal. Gugur 70 orang, diantaranya paman Nabi yang namanya Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Dan Hamzah ini terkenal dengan Asadullah, singanya Allah, karena memang beliau ini bertempur habis-habisan seperti itu. Nah, insya Allah kita akan berkunjung berziarah ke makam syuhada Uhud. Hanya saja kenapa pemerintah Saudi ini berusaha memberikan arahan-arahan tidak boleh berkumpul, tidak boleh apa itu. Memang di dalam ziarah kubur itu dikhawatirkan ada orang-orang itu, sekelompok orang yang membuat acara di luar syariat. Ya. Makanya tadi silahkan nanti pada saat kita ke sana, silahkan bertafakur, mengingat betapa beratnya Nabi pada saat dia berdakwah. Di Mekah dia diusir ke Madinah. Perjalanan dari Madinah kemarin ingat 450 kilo. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Sesampainya di sini disambut oleh orang-orang Ansor, orang-orang Madinah dengan senang hati. Kemudian berkembanglah Islam. Ternyata tidak sampai di situ, orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi dan membumi hanguskan Madinah. Nah, di sini mereka itu dendam karena pada saat perang Badar sebelumnya itu dia kalah. Nah, kesimpulan dari perang Uhud ini adalah yang pertama, kita sebagai orang iman harus taat kepada pemimpin yang ngatur ibadah kita. Gitu ya. Jadi ujiannya seperti itu. Ada dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran mengenai perang Uhud dan kejadian-kejadiannya, itu dijelaskan ada di dalam surat Ali Imran. Nah, kesimpulan yang kedua, kita sebagai orang iman itu harus percaya kepada Nabi. Nabi mengatakan A, B, C, D, ya harusnya ya percaya, jangan malah percaya kepada hal-hal yang lain. Kemudian dari kisah yang tadi saya jelaskan ini adalah kita ambil hikmahnya, bahwa kehidupan orang iman itu kadang di atas, kadang di bawah. Pada saat perang Badar, yang terkenal dengan pasukan orang iman itu hanya 313 melawan 1000 orang, menang. Pada saat sekarang kita yang akan kunjungi ke Jabal Uhud itu, pasukan dari kafir Quraisy itu 3000 orang melawan 700 orang. Bisa saja kalau memang Allah menghendaki menang. Hanya saja di sini adalah Allah membuat skenario bagaimana caranya. Yang pertama tadi, orang iman itu, di kalangan orang iman itu kan ada orang munafiknya, sepertinya sedang disaring, sehingga yang tadinya 1000 orang, yang 300 orang itu mundur, nggak berani. Nah, disitulah berarti dia orang munafik, ikut ibadah bersama Nabi tetapi di hatinya dia menjadi orang munafik. Nah, bahkan di dalam perang Uhud ini Nabi sempat giginya patah, gigi serinya. Nah, itu sedikit mengenai sejarah perang Uhud. Nah, kemudian mengenai Gunung Uhud ini, Bapak Ibu, ada dalam hadis dijelaskan bahwa Gunung Uhud ini, Nabi bersabda, Gunung Uhud ini nanti ada di surga. Dan Gunung Uhud ini mencintai orang-orang iman, begitu juga dengan orang iman mencintai Gunung Uhud. Dijelaskan lagi dalam hadis, pada saat Nabi bersama 3 sahabatnya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, naik ke Jabal Uhud,
Kemudian Jabal Uhud menyambut Nabi sebagai utusan dengan bergetar. Jadi saking senangnya Gunung Uhud itu bergetar sehingga Nabi menginjakan kakinya ke Gunung Uhud. Kemudian Nabi bersabda, "Diamlah engkau Gunung Uhud. Sesungguhnya di atas kamu ini ada utusan Allah. Kemudian di atas kamu ada orang yang membenarkan Rasul, dan ada 2 orang yang akan mati syahid, yaitu Abu Bakar, yang mati syahidnya itu Umar dan Utsman." Ternyata benar. Di kemudian hari pada zaman kekhalifahan Umar mati dalam keadaan syahid sedang sholat subuh. Yang kedua, Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran, mati syahid karena ditikam oleh orang-orang Khawarij. Berarti perkataan Nabi, ucapan Nabi itu benar adanya, ya. Nah itu sedikit ya sedikit informasi sejarah tentang Gunung Uhud. Kita insya Allah akan ke sana. Baik, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan saja, jangan lupa membaca doa naik kendaraan. Bismillah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali. Kemudian baca Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian Alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali, Subhanaka inni qad adzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dalam hadis dijelaskan seperti itu pada saat seseorang naik kendaraan. Ini karena ada ini jadi enggak konsen. Silakan, insya Allah Bapak Ibu sudah hafal karena kemarin hadisnya kan sudah dikaji. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.